Salam kecerdasan, selamat berjumpa kembali dalam channel saya, si Hotang Marsoid, yang selalu tetap setia dalam hal mencerdaskan. Baik, kali ini saya berbicara tentang susahnya beribadah di negeri sendiri. Baik, saudara semua, ya, susahnya beribadah di negeri sendiri. Nah, ini adalah menjadi suatu fakta, menjadi fenomena sosial akhir-akhir ini bagi warga negara Indonesia dari kelompok minoritas. Ya, sebenarnya bagaimana ini ya? Sebenarnya kebebasan beragama itu adalah non-derogable rights, ya. Artinya negara tidak bisa melarang aliran atau agama apapun yang masuk dan berkembang di negeri itu, di suatu negeri. Nah, khususnya kalau Indonesia, ya, Indonesia, ya, sepanjang sesuai dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Dan nah, yang paling penting lagi adalah dalam non-derogable rights ini bahwa keyakinan yang dianut itu tidak menyinggung dan kepercayaan umat agama lainnya, ya. Nah, sekarang kita lihat ya, dalam pasal 18 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan setiap orang berhak atas berpikir, berkeyakinan, dan beragama. Nah, itu Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Nah, hal ini selaras pula dengan ketentuan Konstitusi Indonesia yang dalam hal ini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menempatkan, ya, hak asasi manusia dalam porsi yang cukup signifikan. Nah, itu bisa kita lihat pada pasal 28A sampai 28J. Dalam pasal 28I ayat 1 menegaskan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat, ya, menurut agamanya. Nah, hak kebebasan beragama juga dijamin dalam pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Nah, di situ ditegaskan negara menjamin kemerdekaan. Negara, ya, menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Nah, itu dia. Jadi persoalan beribadat, memilih kepercayaan itu, ya, memilih keimanannya itu hak. Nah, orang yang memiliki keimanan tentu dia akan beribadat, ya, beribadah dia. Nah, disitulah negara harus menjamin kebebasan itu. Nah, negara, ya. Nah, sekarang kalau kita lihat tujuan pembentukan negara, negara apapun itu, adalah untuk melindungi hak warga negara dan memenuhi kepentingan seluruh rakyatnya. Tumpah darah dilindungi. Negara tidak memberi, ya, tidak mengadakan diskriminasi terhadap warganya, ya, baik itu dari sudut ras, agama, dan lain-lain, ya. Nah, dalam konteks keindonesiaan kita lihat, ya, salah satu tujuan nasional adalah melindungi segenap bangsa Indonesia, melindungi segenap bangsa Indonesia. Ya, tentu saja di sini tidak ada diskriminasi, ya. Nah,
Jadi kalau dikatakan melindungi dan tidak diskriminasi itu, maka tidak dilihat di situ suku apa dia, bahasa apa yang dipakai, agama yang dianut, ya. Jadi oleh karena itu, ya, salah satu tugas negara adalah melindungi kebebasan setiap orang dalam beragama dan beribadah. Nah, itu adalah tugas negara. Tugas negara itu. Dan negara tidak melihat atau tidak memberlakukan diskriminasi terhadap warga negaranya. Nah, sekarang kalau kita lihat misalnya Indonesia ini adalah negara pluralis, beraneka ragam latar belakang tuh. Ya, berbeda rasnya, berbeda sukunya, berbeda budayanya, berbeda bahasanya, berbeda agama kepercayaannya, berbeda pandangan politiknya dan lain. Tapi semua itu menjadi satu, ya, menjadi satu dalam bingkai negara Republik Indonesia. Nah, para pendiri bangsa dan negara ini sudah melihat latar belakang itu. Ya. Maka untuk mencegah perpecahan dan untuk mencegah dominasi mayoritas dan tirani minoritas, ya, saya ulangi, mencegah dominasi mayoritas dan tirani minoritas, maka dalam lambang negara Garuda Pancasila itu dituliskan semboyan negara, ya, Bhinneka Tunggal Ika. Ya, itu berbeda-beda, tetapi kita tetap satu. Ya. Nah, saudara, perbedaan itu adalah keniscayaan. Ya, perbedaan adalah keniscayaan. Itu dalam tataran apapun, perbedaan adalah fenomena. Itu fakta itu. Nah, perbedaan tidak bisa lepas dari kehidupan manusia. Ya, bisa saja sama dalam iman, ya, satu iman dia, tetapi berbeda dalam aliran dan mazhab. Itu bisa saja terjadi. Nah, itu masih dalam lingkungan keimanan yang sama. Belum lagi perbedaan keimanan dalam ruang yang berbeda. Ya. Jadi, kalau kita lihat, perbedaan itu adalah bahagian dari kehidupan manusia. Nah, dari perspektif berpikir positifnya, kita lihat, perbedaan itu menjadi bahan, ya, menjadi bahan yang sangat bagus dan tepat untuk merangkai keindahan. Seperti pelangi, ya. Seperti pelangi, ada warna merah, warna kuning, ada warna jingga, ya, dan lain, itu menjadi satu. Jadi kalau kita lihat misalnya hanya lampu merah kan jelek, hanya lampu kuning juga jelek. Jadi makanya dikatakan perbedaan itu adalah suatu keniscayaan yang menghiasi dunia ini terus. Ya. Nah, saudaraku begini. Dalam perjalanan kehidupan bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia ini, yang sudah dibingkai, ya, dibingkai dalam Bhinneka Tunggal Ika, ternyata banyak dijumpai batu sandungan. Ya. Ada batu besar, ada batu kerikil yang tumpul, ada kerikil yang tajam, yang bentuknya juga beragam. Nah, beberapa tahun terakhir ini ada batu sandungan yang sangat meresahkan warga negara dari golongan minoritas. Itu apa? Ganjalan pendirian rumah ibadah dan gangguan beribadah. Jadi bukan hanya gangguan sulitnya untuk memperoleh izin rumah ibadah, tapi juga malah ada mengganggu kekusukan ibadah. Ibadah, ya, itu kan urusan manusia dengan Tuhan, tapi malah justru diganggu. Nah, di sini kita lihat, tampaknya dominasi mayoritas mempengaruhi banyak hal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini.
Ya. Persoalannya sekarang saya arahkan pada pelaksanaan beribadah dulu. Dan atau pendirian rumah ibadah warga negara kelompok minoritas. Banyak berita yang tentunya itu adalah bersumber dari fakta. Betapa susahnya memperoleh izin mendirikan rumah ibadah warga negara kelompok minoritas. Ya. Ketika izin mendirikan rumah ibadah itu belum keluar, menjadi pertanyaan, di manakah umat itu mesti beribadah? Di mana? Ya, di mana dia beribadah? Bertahun-tahun permohonan izin, surat izin mendirikan bangunan rumah ibadah tidak keluar. Bahkan dipastikan tidak akan keluar. Persoalannya di manakah warga negara dari kelompok minoritas itu beribadah? Begitu. Nah, ironisnya ada warga negara yang beragama Kristen yang saat kusuk beribadah tiba-tiba disatroni orang tertentu atau sekelompok orang dan memaksa ibadah itu dibubarkan. Wah, ini tentu tindakan yang sangat-sangat menyakitkan. Ya, sangat-sangat menyakitkan hati sebenarnya. Itu hanya dengan kekuatan satu orang, dua orang, tapi di belakangnya itu kan sudah berkumpul orang. Coba kalau ibadah mereka juga dibuat seperti itu kan, bisa terjadi konflik horizontal. Nah, saudara sebangsa dan setanah air, ya, menjadi memusuhi saudaranya sendiri. Ya. Masihkah kita layak menyebut saudara sebangsa dan setanah air? Karena di sana juga ada permusuhan. Ya. Nah, ada ibadah yang diganggu dengan suara-suara peralatan elektronik. Ada rumah ibadah yang dipakai untuk sementara dirubuhkan. Ya. Ada melarang ibadah di rumah-rumah. Padahal sebenarnya kalau di dalam agama Kristen itu ada ibadah rumah loh. Ada ibadah rumah. Tapi itu pun malah dilarang. Itu malah disebut gereja liar. Loh, kok gereja liar? Kenapa mereka menyebut ada gereja liar? Di kami saja tidak ada gereja sah dan gereja liar. Nah, inilah alasan suka-suka kelompok mayoritas itu. Ya. Nah, disinilah ya yang menyakitkan sekali. Pihak pemerintah pun ikut melarang ibadah. Mereka menyegel tempat sementara peribadahan itu. Satpol PP disuruh ya, menyegel. Itu seperti di kasus di Purwakarta itu. Ada kasus di Lampung, ada kasus di sana, ada kasus di sana. Nah, seyogianya pihak pemerintah harus memfasilitasi loh. Bagaimana agar supaya warga negaranya dari kelompok minoritas dapat beribadah. Malah dia yang memimpin penyegelan. Pemimpin pemerintahan itu malah menyegel. Susahnya mendirikan gereja ya. Susahnya beribadah di negeri sendiri. Apakah kalau disusahi beribadah, apakah mereka harus menjadi pindah keyakinan? Oh, no, bukan. Nah, aneh bin ajaib, yang terbitkan SKB 2 Menteri terkait syarat pendirian rumah ibadah adalah pemerintah pusat. Tetapi polisinya adalah umat dari warga negara kelompok mayoritas. Ini ada polisi apa namanya, polisi rohani kah itu, polisi iman kah ini nggak tahu kita, polisi beribadah kah nggak tahu kita namanya ini. Nah, SKB 2 Menteri itu sudah mendarah daging ya di kelompok mayoritas sehingga kalaupun itu dicabut, roh SKB 2 Menteri itu tetap akan mewarnai perjalanan bangsa dan negara ini. Percayalah. Walaupun SKB 2 Menteri itu dicabut.
rohnya pasti tetap mewarnai kelompok mayoritas. Sekali lagi saya katakan, susahnya mendirikan rumah ibadah warga negara kelompok minoritas. Karena terus-menerus diawasi dan dimata-matai. Yang menyakitkan, betapa menjamurnya bangunan dan aktivitas perusak moral anak negeri ini. Semisal apa? Rumah bordil, rumah esek-esek, panti pijat, klub malam, penginapan, tempat mesum, dan entah apa lagi itu. Ya, tapi itu dia dilarang. Enggak dilarang. Enggak ada kelompok ormas yang melarang itu. Tidak ada Satpol PP yang melarang itu. Malah rumah ibadah yang sebagai tempat pembangunan rohani itu malah yang dilarang. Nah, mungkin kita masih ingat adanya komponen bangsa ini ya, dengan tegas menolak segala sesuatu yang berkaitan dengan Israel dengan alasan konstitusi. Baru-baru ini. Apa alasannya? Israel itu penjajah, mereka merampas tanah leluhur bangsa lain. Kata mereka yang membuat keputusan itu. Pembuat keputusan itu yang mengatakan itu di negara ini. Tapi di pihak lain, kekuasaan juga merampas hak konstitusi saudara sebangsa dan setanah air mereka. Itu apa? Hak beribadah, mendirikan rumah ibadah dari saudaranya, dari warga negara yang minoritas dirampas. Padahal itu adalah hak konstitusi mereka, hak konstitusi kelompok minoritas. Nah, disinilah kita lihat para pejabat ini, pemimpin ini, pemegang kekuasaan ini, mereka bermuka dua, memakai standar ganda dalam hal berkaitan dengan warga negara kelompok minoritas. Baik, ya. Semoga bangsaku ini tidak dilaknat kemaksiatan, ya, yang banyak memiliki rumah bordil di mana-mana. Terima kasih. Salam kecerdasan.